Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Kali ini saya akan buat donat coklat. Nah, berhubung saat ini lagi viral banget ya roti Thailand, itu roti apa namanya, yang milk bun itu ya. Jadi saya akan mencoba mengaplikasikannya dengan donat ya. Tapi untuk kali ini saya akan buat dua varian ya. Ini donat dengan isi selai keju ya, atau krim keju ya. Dan ini tuh rasanya enak banget. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Oke, saya pertama-tama akan membuat selai kejunya dulu. Ini saya pakai keju krim sebanyak 120 gram. Kemudian ini 50 gram tepung maizena dan susu cair sebanyak 300 ml ya. Kemudian ini kita campur semuanya. Masukkan susunya bertahap. Dan kalau suka manis boleh ditambahkan gula pasir. Nah, di sini saya menambahkan 1 saset susu kental manis. Kalau suka lebih manis boleh ditambah ya, jadi 2 saset. Kemudian tambahkan sedikit garam. Ini aduk kembali sampai rata. Selanjutnya masak di api kecil, paling kecil sekali ya. Dan ini diaduk terus, jangan ditinggal. Jangan sampai bawahnya gosong. Oke, jika sudah seperti ini kita angkat dan sisihkan. Jangan lupa ini bersihkan dulu bagian pinggir-pinggirnya, kemudian kita tutup dulu menggunakan plastik ya, dan sisihkan. Selanjutnya ini akan saya buat adonan donatnya. 500 gram tepung protein tinggi, tambahkan 100 gram gula pasir. Untuk pemakaian gula di sini emang agak banyak karena kita akan pakai coklat bubuk. Ini saya pakai 50 gram. Kemudian selanjutnya tambahkan 2 saset susu Milo. Ini susu Milo yang coklat ya. Boleh juga diganti dengan susu biasa ya, susu yang full cream yang putih ya. Selanjutnya tambahkan 8 gram ragi instan. Kemudian tambahkan juga 2 gram bread improver atau sekitar setengah sendok teh bread improver. Lalu ini diaduk dulu sampai tercampur rata ya. Ini saya ganti pengaduknya menggunakan spatula. Nah, jika sudah tercampur rata, masukkan 2 butir telur utuh dan ditambah lagi dengan 1 kuning telur. Lalu tambahkan air. Ini saya siapkan sebanyak 230, tapi nanti disesuaikan ya. Dan dimasukkannya ini secara bertahap supaya tidak kelembekan. Dan akhirnya air yang saya gunakan itu sebanyak 200 ml. Nanti disesuaikan aja ya teman-teman dengan besar kecilnya telur dan juga dengan daya serapnya tepung. Dan kali ini airnya tidak terlalu banyak ya, karena telur yang saya pakai itu memang besar-besar ya ukurannya. Jadi airnya hanya 200 ml saja. Kemudian ini diaduk menggunakan mixer, boleh juga menggunakan tangan, sambil dimasukkan airnya secara bertahap ya. Hati-hati untuk penambahan airnya, jangan sampai ini kelembekan ya. Oke, setelah setengah kalis kita masukkan 60 gram butter. Boleh juga diganti menggunakan margarin. Tapi menurut saya ya, kalau mau rasanya lebih enak itu baiknya gunakan butter ya. Karena donat yang menggunakan butter itu rasanya akan berbeda ya, punya ciri khas sendiri ya. Roti pun begitu ya teman-teman, jadi enak banget. Nah, kemudian tambahkan garam sebanyak 8 gram. Kemudian ini di mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis. Jika tidak ada mixer, boleh juga menggunakan tangan secara manual ya, diuleni. Nah, saat ini lagi viral banget roti Thailand ya, yang disebut apa ya, bread milk bun ya. Jadi itu seliweran banget di beranda. Nah, kali ini saya akan coba untuk mengaplikasikannya dengan donat, dan supaya tidak bosan ya, donatnya ini saya buat donat coklat. Nah, ini adalah eksperimen sebenarnya ya teman-teman. Nah, berhubung ada kendala, ini saya akan pending dulu ya, dan ini saya akan tutup, kemudian saya simpan di freezer. Dan setelah terjeda kurang lebih 2 jam, ini saya keluarkan dari freezer. Dan ini adonannya pun sudah setengah beku ya. Kemudian langsung aja ini saya akan keluarkan dan saya taburi dulu dengan tepung, karena adonan dari freezer itu biasanya basah ya teman-teman.
Jadi taburi aja dulu dengan tepung. Selanjutnya ini akan saya timbang seberat 25 gram. Untuk berat timbangan disesuaikan aja. Dan ini saya celup-celup dulu ke tepung ya sebelum dikempiskan, karena supaya tidak lengket. Dipadatkan, lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Atau bisa juga dironding di meja kerja seperti ini ya, sampai bentuknya bulat dan mulus. Nah, bagian bawahnya dicubit-cubit seperti ini, kemudian dihentak-hentakan supaya sambungannya ini menjadi rapi dan rata ya. Oke, ini akan saya resting dulu. Saya resting selama kurang lebih 15 menit. Dan ini setelah di resting, kita akan pipihkan atau kita buang udaranya. Langsung kita cetak ya. Oke, kita celup-celup dulu ke tepung terigu supaya tidak lengket. Mohon maaf ya, ada suara anak kucing ya, kucing tetangga. Nah, ini dirapih-rapihkan dulu aja. Kemudian ini saya akan gunakan cetakan. Ini saya pakai yang berdiameter 7 cm. Kita tekan beberapa kali seperti ini sampai udaranya itu benar-benar keluar ya. Dan untuk cetakan 7 cm, jika merasa kebesaran, teman-teman bisa gunakan cetakan yang berdiameter 6 cm ya. Nah, oke, selanjutnya ini saya akan ganti cetakannya menggunakan yang 6 cm ya, teman-teman, supaya hasilnya itu donatnya lebih tinggi ya. Kita kempiskan dulu. Nah, ini saya gunakan yang 6 cm. Seperti ini. Kita tekan sama beberapa kali seperti yang tadi ya. Oke, jika sudah selesai, ini proofing adonan sampai adonan benar-benar mengembang 2 kali lipat. Kemudian setelah mengembang, kita langsung aja goreng. Dan pada saat adonan setelah mengembang, tidak bisa saya videokan karena HP saya lowbat dan HP saya mati. Kemudian saya cas HP-nya selama saya memanaskan minyak. Dan ini baru saya bisa rekam kembali ya. Itu pun dengan durasi yang sedikit-sedikit ya, karena memang HP-nya belum full ya baterainya. Dan ini pun diselang-seling ya sambil ngecas ya. Oke, ini setelah kira-kira matang ya, bagian bawahnya kita balik. Untuk yang warna coklat memang tidak terlihat ya apakah ini sudah matang atau belum ya, tapi bisa kira-kira ya teman-teman, bisa dilihat dari warnanya ya. Oke, ini kita angkat. Dan untuk white ringnya pun ini tidak terlihat ya, karena memang coklat bukan white ring ya, jadi apa ya, black ring. Namain sendiri. Oke, kita lanjut aja goreng sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya. Untuk hasilnya jadi berapa saya tidak menghitung ya, saya lupa ya teman-teman. Dan ini saya sebagian buat yang bolong ya. Nah, ini kita lihat saja tekstur dalamnya ya. Ini jujur ya, donatnya empuk banget ya. Nah, untuk seratnya pun ini sebenarnya tuh halus ya, lembut banget. Cuman karena ini kan warnanya coklat ya, jadi tidak begitu terlihat ya. Dan ini memang empuk, lembut banget ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ini saya akan panaskan atau lelehkan coklat blok, coklat DCC ya. Ini memang tidak saya masak di api karena biasanya tuh kalau kita kurang hati-hati ya suka menggumpal gitu. Jadi lebih baiknya itu dipanaskan, dilelehkan di atas air panas saja. Nah, ini donatnya saya belah dulu ya. Oke, kita belah semuanya. Nah, selanjutnya krim yang tadi sudah kita buat, krim kejunya, ini kita aduk dulu ya. Ini sebenarnya tidak saya masukkan ke dalam kulkas ya, karena ininya tuh panas ya, panas banget. Jadi akhirnya saya langsung aja gitu. Tapi ini sudah mengental banget ya. Oke, ini kita pindah ke plastik segitiga atau piping bag. Nah, selanjutnya kita ikat seperti ini. Oke, yang tadi donat sudah kita belah, kita celupkan bagian atasnya ke coklat DCC. Kemudian selanjutnya ini saya menambahkan remahan almond. Kemudian untuk bagian bawahnya, ini donat bagian bawahnya maksudnya ya, kita akan isi dengan selai keju ya. Ini memang agak kental ya, jadi memang agak sulit.
Jadi kita ratakan saja menggunakan spatula. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian bagian atas yang sudah kita celup ke coklat dan diberi topping kacang almond, ini kita tutup ke donat yang sudah diberi selai. Nah, ini saya ratakan menggunakan sendok karena menggunakan spatula itu tadi agak sulit juga karena memang spatulanya tuh lentur banget gitu ya. Jadi agak sulit. Nah, oke, kita tutup seperti ini. Nah, ini kira-kira hasilnya tuh seperti ini, dan untuk tampilannya ini terlihat memang cantik banget, elegan ya. Kalau untuk jualan kita bisa masukkan ke box donat yang mini. Ini yang ukuran boxnya saya gunakan yang 19,5 kali 13 cm ya. Nah, ini cantik banget. Dan selanjutnya kita lihat ya. Ini donatnya tuh empuk banget teman-teman. Tuh. Wow, ini kejunya, selai kejunya melimpah banget ya. Dan rasanya tuh ini enak banget, cocok ya dipadukan dengan donat coklat. Nah, untuk varian lainnya, ini saya akan lubangi bagian atasnya, tengah-tengah. Tapi mohon maaf banget ya teman-teman, untuk proses pembuatan flak kejunya ini tidak saya rekam karena HP-nya memang lagi mati ya, lagi dicas. Dan untuk resepnya itu berbeda dengan resep yang pertama ya, untuk selai keju ya. Dan ini agak sedikit encer gitu teksturnya. Dan ini saya hanya memakai maizena, terus susu cair, kemudian keju ya. Jadi ini memang agak lumer ya teman-teman. Jadi mirip-mirip dengan roti Thailand itu tadi ya. Apa tuh namanya? Bread milk bun Thailand. Nah, seperti itu. Dan ini tuh lumer banget, dan rasa kejunya tuh kaya banget, rasa keju tuh teman-teman, penuh banget dengan flak keju, dan ini lumer banget. Dan ini kalau dimasukkan dulu ke dalam kulkas, ini mungkin rasanya akan lebih enak lagi ya. Jadi miriplah seperti roti Thailand itu ya teman-teman. Nah, dan saya aplikasikan lagi ini menggunakan gula halus ya. Jadi ini lebih enak lagi buat teman-teman yang suka manis, boleh ditambahkan dengan gula halus ataupun susu bubuk ya, yang ditambah dengan gula halus ini lebih mantap lagi. Tapi untuk saya pribadi, saya sukanya tuh yang asin ya, jadi tanpa gula halus ya. Untuk tutorial pembuatan flak kejunya tidak bisa saya share di sini ya, karena memang ada kendala, HP saya mati. Paling tidak saya akan tulis di kolom deskripsi ya untuk resep dan cara pembuatannya. Dan teman-teman silahkan pilih lebih suka yang mana, apakah yang menggunakan selai keju atau yang menggunakan flak keju yang lumer seperti ini ya. Oke, sekian dulu videonya untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga dapat menginspirasi teman-teman jadi untuk ide-ide berjualan dari rumah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.